Halo teman-teman, kita ketemu lagi dalam pembahasan kali ini. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus menyertai kita semua. Yang kita mau bahas, temanya saya tulis, resiko jika kita tidak memakai tanda 666. Apa resikonya? Kalau sampai saat muncul 666 itu, dan kita tidak mau memakai tanda itu. Coba kita baca di Wahyu 13 ayat 16-18. Mari kita baca sama-sama teman-teman. Ayat 16, dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. 17, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Ayat 18, yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangan itu ialah 666. Resikonya apa kalau orang tidak mau menggunakan tanda itu, tidak mau memakai? Resikonya adalah tidak dapat membeli atau menjual. Nggak bisa jual beli, bukan nggak bisa hidup. Akibatnya bukan sampai membuat mati. Enggak sampai ngancam nyawa. Tidak bisa jual beli. Yang hilang itu apa? Fasilitas-fasilitas. Gaya hidup kita pada masa-masa sekarang. Mungkin kita nggak bisa lagi pakai internet, karena Anda nggak bisa bayar sesuatu, Anda nggak bisa beli kalau Anda tidak pakai tanda itu. Dan saya sangat percaya bahwa kita juga semua tidak mau pakai tanda itu. Kita nggak mau meninggalkan iman kita. Jadi kita tidak mau pakai tanda itu berarti kita mungkin tidak bisa lagi pakai mobil karena nggak bisa beli bensin. Kita nggak bisa naik pesawat, nggak bisa beli tiketnya. Kalau punya pesawat pribadi, gimana? Nggak bisa pakai juga, nggak bisa beli bahan bakar. Bahkan listrik di rumah mungkin udah nggak ada. Handphone bagaimana? Ya nggak bisa juga karena Anda nggak bisa beli pulsanya. Anda nggak bisa bayar walaupun pakai postpaid. Nggak bisa jual beli. Loh kalau gitu, berarti saya nggak bisa makan dong. Yuk kita baca di Matius 6 ayat 31-33. Ini yang Tuhan Yesus ajarkan. Ayat 31. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Ayat 32. Semuanya itu. Apa itu? Makan, minum, pakai. Kan menuju ke sini. Semuanya itu. Makan, minum, pakai. Dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, Bapakmu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu, makanan, minuman, pakaian. Ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu, makanan, minuman, pakaian itu akan ditambahkan kepadamu, dibonuskan kepada kita. Jadi fokus kita bekerja untuk cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu saja tugas kita. Kapan sih kita harus mencari kerajaan Allah dan kebenarannya? Sebetulnya kan sejak kita terima Tuhan Yesus, sejak kita mengalami kelahiran baru, kita sudah punya tugas mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita bekerja mencari kerajaan Allah dan kebenarannya dalam profesi kita apapun. Ya, profesi Anda di bidang apapun. Sebab tujuannya adalah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Kerajaan Allah itu kan adalah kerajaan yang rajanya Allah, Kristus. Nah, teman-teman, kalau kita fokus mencari kerajaan Allah, mencari kerajaan kebenarannya, makan, minum, pakai itu digaransi. Pasti. Jadi kalau kita tidak mau pakai tanda ini, 666 ini, nggak ada resiko dengan nyawa. Yang resiko hilang itu gaya hidup mungkin. Nggak bisa lagi bawa mobil, nggak bisa lagi naik bis mungkin. Anda nggak bisa bayar, Anda nggak bisa beli jasa.
Ya mungkin masa itu akan berat sekali secara ekonomi. Tapi kalau untuk makan minum pakai, tetap kita akan dapat. Jadi apa perlu takut? Enggak. Tuhan sudah membatasi bahwa resikonya adalah nggak bisa jual beli. Ancamannya mungkin hanya gaya hidup yang hilang. Gaya hidup yang sekarang kita alami pada masa-masa yang sebelum Triple Six itu nyata. Nah teman-teman, saya ingin encourage, fokuskan diri kita, cari kerajaan Allah, cari kebenarannya. Tuhan Yesus bilang, apa yang kamu cari kamu akan dapat. Artinya kalau kita cari kerajaan Allah, kita pasti dapat kerajaan Allah. Kalau kita cari kebenarannya, kita pasti akan mendapatkan kebenaran kerajaan Allah. Dan bonusnya adalah makanan kita dapat, minuman kita dapat, pakaian kita dapat. Triple Six tidak bisa menghalangi kita untuk tetap mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Iman kita nggak boleh gugur. Iman kita harus tetap. Ancaman boleh datang, tapi itu tidak bisa menyentuh nyawa kita. Jadi saya ingin dorong kita semua. Ayo teman-teman, kuatkan diri kita, percayakan hidup kita lebih sungguh kepada Kristus, lakukan bagian kita, Allah menyertai kita semua. Terima kasih untuk perhatiannya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih.